mana balehonya? Iya. Jadi saya bilang, oh balehonya. Langsung saya bisik, baleho saya dan gambar saya ada di hatimu. Wih, luar biasa. Kalau kita di Bukit Pelangi kan memang ada aturan tuh, tidak boleh melanggar. Iya, iya. Harus mulai dari atas sampai bawah harus rapi Iya, dan banyak hal Iya, aturan-aturan. iya. Tapi kalau di rumah aspirasi nanti siapa yang ingin diserap aspirasinya, ayo. Mau pedagang kah, mau apakah, bau ikan kah dia, bau tomat kah itu, Iya. tidak ada masalah. Karena rumah aspirasi rakyat itu adalah rumahmu. Wow. Kembali ke yang lahat tadi, Iya. ya. Iya. Kalau kita sudah berbuat, Pak, Iya. One for RT, rumah aspirasi, membangun masyarakat, Iya. ini, ikhlas karena Allah, Iya, tidak iya. ada embel-embel ke depannya. Nanti embel-embel ke depannya ngikut aja dia. Iya, iya, kan? Kalau kita melakukan itu dengan kejujuran, Iya, dengan iya. kebaikan, Iya. ya kan, dengan tetesan air mata keikhlasan, ya. Kita jelas kalau kita nanti mati, kita dapat itu. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Om BP di podcast Om BP. Seperti biasa saya ditemani oleh tamu-tamu saya yang alhamdulillah sebelum saya berangkat ke Makassar ini ada 3 podcast yang saya harus selesaikan karena kawan-kawan sudah memesan bahwa mereka akan tampil di podcast ini. Yang menjadi tamu saya malam ini seorang aktivis sosial yang sering kita lihat di Facebook, mengunjungi beberapa tempat terkait dengan kepeloporan beliau sebagai salah satu motivator KB pria di Kabupaten Kutai Timur. Selain itu juga beliau ini seorang aktivis kerukunan keluarga Sulawesi Selatan. Dan ternyata beliau juga adalah calon anggota legislatif atau anggota DPR Kabupaten Kutai Timur dari Partai Persatuan Pembangunan. Yang saya dengar bahwa beliau mendapatkan nomor urut 5. Namanya Sahrudin Siddiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Luar biasa. Semangat betul ini komandan. Siap, harus ya. Kan, karena semangat itu adalah satu modal untuk memberikan kepercayaan kita kepada masyarakat. Kalau kita loyo itu apanya mau dipercaya? Iya. Walaupun keadaan kita bagaimana, berilah senyuman kepada masyarakat. Karena senyuman kepada masyarakat itu menandakan bahwasanya ada harapan besar di situ. Luar biasa. Ya. Dalam agama kita juga itu menyatakan bahwa senyum itu adalah ibadah. Ya, sedekah. Siap. Luar biasa. Pak Sahrudin Siddiq ini kan saya tahunya dulu itu sebagai motivator. Motivator program keluarga berencana khusus untuk pria. Siap. Iya kan? Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, Pak Sahrudin Siddiq ini selalu di depan. Saya kagumnya di situ dan menjadi caleg Partai Persatuan Pembangunan. Kenapa harus ke P3 Pak Sahrudin Siddiq? Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya lanjutkan jawabannya, saya mau meluruskan sedikit tadi jawaban Pak Om BP itu sudah benar. Cuma saya mau luruskan sedikit. Bahwasanya betul saya adalah salah satu anggota motivator. Motivator KB Pria. Tapi ada tingkatannya Pak OEP. Alhamdulillah tingkat nasional sudah. Begitu. Terus kemudian tadi ada bahasa saya pengurus KKS Eksekutif, betul. Sekaligus saya Ketua Ikatan Keluarga Masyarakat Parepare Kabupaten Kutai Timur. Ikatan Keluarga Masyarakat Parepare. Siap. IKMS. Bukan. IKMP. IKMP. Ya. Ikatan Keluarga Masyarakat Parepare. Baik, saya akan jawab kenapa saya melirik P3 kan seperti itu.
Melirik P3 atau kita yang melirik P3 nih? Oh begitu? Iya. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Iya, iya, Ya kan, iya, iya. kita tidak boleh munafik lah. Saling lirik-melirik seperti itu. Iya. Ya, saling lirik-melirik seperti apa yang dikatakan oleh BP tadi. Iya. Begitu kita ke lapangan, memberikan kegiatan-kegiatan sosial, memberikan kegiatan-kegiatan yang positif kepada masyarakat, maka diliriklah kita oleh P3. Gitu. Begitu juga kita tidak boleh munafik. Bahwasanya kita suka dengan P3 karena P3 itu bagi saya pribadi loh ya, itu ibaratnya penyambung rasa. Ya, penyambung rasa dari rasa ke rasa. Ya, dari zaman ke zaman. Nah, cuma kalau kita tarik benang terlalu jauh, saya rasa tidak usah, ya kan. Yang terpenting tampilnya Pak Sidik di P3 tentu ada harapan di sana yang harus kami raih. Kan seperti itu. Luar biasa optimismenya ya. Iya kan? Nah, tadi kan belum tuh dijawab tuh. Kenapa harus ke P3 sebenarnya? Ya itu tadi jawabannya. Nah, kenapa harus ke P3? Karena melihat daripada pribadi kami, ya kan, tentu kan saya harus berkaca. Siapa sih saya yang sebenarnya? Kan begitu. Saya bisa begini seperti ini karena siapa? Kan seperti itu. Cuman mungkin saya tidak 100% untuk menarik benang. Ya setengah aja lah, ya kan. Jadi saya di P3 itu kenapa saya melirik di P3 karena saya ya mohon maaf ya tidak menutup kemungkinan yang lain juga seperti itu memberikan memberikan kekuatan kepada Pak Sidik. Jadi segala kegiatan sosial yang dilakukan Pak Sidik seperti mencapai motivator tingkat nasional itu adalah ya kan orang dari P3. Seperti itu, tidak boleh kita munafik. Ya kan begitu. Dari dasar-dasar itulah sehingga kita tidak berbalas budi lah. Ya, seperti itu. Berbalas budi. Jadi ibaratnya di P3 itu menurut saya kalau secara kulturalnya ini itu tadi ada benang asal usul. Ada benang merahnya. Ada benang merahnya, Pak. Ya kan? Begitu. Sama juga kalau kita senang. Atau benang merah kita ganti dengan benang hijau. Ya. Itu sudah pasti. Yang ujungnya kan benang hijau. Benang hijau. Jadi benang merah yang saya maksud di sini adalah ada sejarah-sejarah kenapa Pak Sidik bisa seperti ini karena memang olahan tangan-tangan orang-orang P3. Masa sih kita tidak boleh berbalas budi? Yang secara kultural ya. Secara global ya kan, secara global ya kan. Saya melirik P3 karena saya cinta dengan gambarnya itu. Gitu. Gambarnya itu kan sudah jelas Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah ya saya cocokkan dengan dengan pribadi kita, ya pribadi kita bukan pribadi saya, pribadi kita bahwasanya Ka'bah itu adalah lambang yang sudah jelas, kiblat kita arah kita orang Islam. Jadi kalau orang P3 harus jujur, begitu. Walaupun politik, ya politik itu ada yang mengatakan itu tidak jujur, tidak benar, tidak benar, sama sekali tidak benar. Politik itulah masalah kejujuran lah politik itu sehingga kita bisa menjadi orang besar. Begitu. Tinggal mengelola politik itu seperti apa. Yang Anda maksudkan itu politik, bukan politik yang tidak jujur, tetapi pelaku politiklah itu. Oknum. Atau oknum yang betul. Di politik itu yang kadang melenceng daripada tujuan daripada berpolitik itu sendiri. Itulah salah satunya mengapa Pak Sidik ingin jadi anggota DPR. Luar biasa. Salah satunya itu. Iya. Dan itu kan saya tertarik itu dengan program yang ditawarkan oleh Pak Sidik itu. Program apa itu? 3-1 Open. Ya, itu salah satunya. Ya, apa maksudnya itu? Ya, 3-1 Open. Tapi saya anukan secara global. Program saya itu insya Allah kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya amanah dari tentu melalui tangan-tangan masyarakat, bukan langsung Allah, tapi tangan-tangan masyarakat yang jeli, yang jeli melihat prospek ke depan siapa sih yang harus menjadi wakil saya. Nah gitu. Jadi kembali ke rektor tadi, bahwasanya tadi apa diulang tadi? Program ya. Iya, program 3-1 Open. Ya, salah satunya itu. Tapi itu ada 3. Yaitu saya beri nama ya kan 3 program utama Syahruddin Sidik. Ya kan 3 program utama. 3 program utama. Itu sebuah gagasan ya. Trio Progres Aspirasi SS. Ya, SS itu sudah jelas kode Syahruddin Sidik. Ya 3
progres Ya. utama Sarudin Sidik. Nah, berarti kalau utama masih ada yang di belakangnya tuh, kan begitu maksudnya. Iya. Ini garis besarnya aja. Garis besarnya secara global, gitu. Nah, diantaranya misalnya itu apa? Nah, salah satunya pertama itu adalah, nah, mohon izin dan mohon maaf, ini salah satu harus kita tegak. Saya mohon sambil kita promosi. Ini mereknya apa, Pak? Iya. Apa ini? Iya, bedak lotong. Bedak lotong. Iya. Sekarang ini kan bedak lotong. Iya. Ya kan? Apa merek yang mohon izin? Bedak lotongnya? Iya. Kalau ada bedak lotong, kemudian ada lagi bedak yang lainnya, itu yang paling pertama dikenal itu bedak lotong. Berarti biar ada bedak yang lain pasti lotong. Sama Indomie. Biar ada yang lain itu Indomie. Tetap Indomie. Ya kan? Sama dengan program ini. Iya. Ini program ini. Ya, saya harus tegaskan. Iya. Ya kan? Belum ada dilakukan progres ini di anggota DPR Kabupaten Timur. Iya. Belum ada dibentuk. Tetapi mungkin secara programnya mungkin ada jalan, tetapi tidak jelas. Iya. Yang saya maksud jelas itu adalah jelaskan kepada masyarakat bahwasanya ini adalah mendirikan rumah aspirasi rakyat. Luar biasa. Nah, saya lirik dari mana? Saya lirik dari kabupaten-kabupaten lain, itu sudah ada. Cuman di Kota Timur ini belum ada. Nah, jadi saya beranikan diri untuk mendirikan rumah aspirasi rakyat itu. Tentu mendirikan itu ada tujuannya. Salah satu itu supaya ya kan penyerapan, ya kan penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat itu lebih dekat. Nah, jadi gitu. tujuannya membangun rumah aspirasi ini sebagai wadah untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu. Karena kenapa? Bukan berarti kita ibaratnya kurang ini kepada kantor DPR, tidak. Itu kan kantor utama. Cuma penyambung rasanya itu kita bangun di di pemukiman penduduk lah, pertengahan lah, pusat kota ibaratnya, gitu, supaya masyarakat itu bisa aksesnya dekat, gitu. Dan tidak dibatasi. Contohnya Pak, kalau kita di Bukit Pelangi kan memang ada aturan tuh, tidak boleh melanggar, harus mulai dari atas sampai bawah harus rapi, dan banyak hal aturan-aturan. Tapi kalau di rumah aspirasi nanti siapa yang ingin diserap aspirasinya, ayo, mau pedagang kah, mau apakah, bau ikan kah dia, bau tomat kah, itu tidak ada masalah, karena rumah aspirasi rakyat itu adalah rumahmu, gitu. Luar biasa ya, rumahmu. Dan ini memang yang harus melakukan ini adalah orang pemberani, Pak. Kalau cuma setengah-setengah permainan, tidak usah di kampung aspirasi, pusing kepalamu nanti. Kan gitu. Karena kenapa? Karena dekat masyarakat ini. Gitu. Jadi tadi saya bilang itu kalau mereknya sudah bedak lotong, sukses untuk bedak lotong. Nah, itu sudah. Jadi kalau yang mendirikan aspirasi rakyat ini pertama adalah Sarudin Sidik. Ya, andai kata kita ambil jeleknya, tapi kita harus semangat. Kalau Pak Sidik tidak duduk di anggota DPR, kemudian ada yang mau mendirikan rumah aspirasi, berarti itu adalah program Pak Sidik. Jadi itu gagasannya. Itu gagasan Sarudin Sidik. Iya. Gitu. Dan memang harus dimiliki oleh setiap anggota DPR. Karena tujuan kita sebagai anggota DPR supaya memudahkan masyarakat. Kan? Jangan kita, maaf ya, bukan menyinggung siapa-siapa. Jangan kita begitu kita ucut-ucut naik, ya, tidak tahu di mana yang DPR nih. Ya kan? Di sudut di sana kan, di sudut sini kan. Tapi ini sudah jelas, ya kan? Kalau ini tidak ada di di Gedung Putih kita, berarti ada di rumah aspirasi rakyat. Jadi 2 kantor saya. Nanti itu insya Allah anggaplah saya jadi, harus yakin. Kan? Jadi kantor saya 2. Pertama yang DPR di Bukit Pelangi, yang kedua di sini. 50-50, 50-50. Di sana 50, di sini 50. Gitu. Jadi 2 kantor ini. 2 kantor. Di Bukit Pelangi 1, di Rumah Aspirasi 1. Rumah Aspirasi 1. Seperti itu. Supaya mudah penyerapan dan juga mudah masyarakat akses untuk mencari pintunya kemana aku ini. Kan? Seperti itu. Kalau sudah ada dekat, mengapa mesti pergi jauh? Seperti itu. Kalau di sini ada aturan di atas, kalau di sini tidak ada aturan. Tidak ada aturan. Maksudnya tidak ada aturan, tidak dipersulit lah gitu. Mau pakai compang-camping, kan seperti itu. Itu salah satunya. Yang keduanya itu rumah aspirasi rakyat tadi ya.
saya tambahin lagi. Jadi kalau ada anak-anak yang umpamanya, karena saya kan pelaku sosial, mohon izin, bukan meninggikan hati, kan kenyataan seperti itu. Saya pernah di Basnas, ya kan, saya pernah di Karang Taruna. Nah, jadi saya turun lapangan, begitu saya bawakan sembako orang yang kurang mampu itu, saya lihat ada anaknya, Dek, enggak sekolah kah, Dek? Ya kan? Nah, jawabannya apa? Enggak, Om. Kenapa, Om? Kenapa, Dek? Nggak ada baju, kan iris hati Pak, gara-gara baju aja tidak sekolah. Saya begitu, padahal di situ ada leading sektornya Pak, yaitu dinas sosial dan dinas pendidikan. Dan itu Pak Siddiq sudah lalui itu. Saya sudah lalui, ini nyata. Nah, saya kan di Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Begitu saya lihat begitu sedih rasanya. Gitu. Ya di sinilah semua dorongan saya sehingga saya mau langsung menjadi anggota DPR. Luar biasa, seperti itu. Jadi rumah aspirasi rakyat itu sebuah gagasan. Kemudian tadi program-program itu narasinya yang salah satunya adalah bagaimana memfasilitasi anak-anak orang tidak mampu itu agar bisa tetap bersekolah. Begitu. Nah, seperti anak-anak di jalanan tuh, yang di lampu merah. Kan seperti itu kita urusi semua. Karena kenapa? Ya kan itu kan sebagai urusan dinas sosial tuh, ya kan. Tetapi kita lah sebagai wakil rakyat. Namanya wakil rakyat. Wakil rakyat mewakili rakyat. Kalau kita melihat ini, laporkan ke dinas sosial. Jangan gengsi anggota DPR. Kalau kita jangan gengsi kita ke dinas sosial. Ayo kita kerjasama. Iya kan seperti itu. Karena kita tahu di situ ada dananya. Iya kan? Kita kerjasama berkolaborasi dengan dana murninya dengan dana aspirasi kita seperti itu. Ya kan? Jadi kita bekerjasama dengan dinas, bukan ucut-ucutnya mau nyerang dinas. Ya paham aja kita saudara. Ya kan? Silahkan keluarkan dana murnimu dan kita bantu dan aspirasi dengan catatan. Dengan catatan bantu masyarakatku. Kita kan wakil rakyat. Kan seperti itu. Tapi apakah Pak Saharudin Siddiq sudah pernah melakukan sebuah penelitian terkait dengan anak-anak yang sering kita temui di lampu merah itu? Apakah mereka anak-anak Kutai Timur atau jangan sampai dia orang lain dari Samarinda? Betul. Nah, itu bukan lagi penelitian Pak. Bahkan saya sama makan sama-sama. Lillahi ta'ala. Mungkin tidak bisa ditangkap layar. Tuhan sudah melihat. Kan gitu. Setiap saya lewat Pak di lampu merah, saya sudah siapkan kerupuk nasi bungkus. Begitu saya lampu merah berkerumun semua. Nah, begitu saya ada pendekatan sama dia, maka saya menepi. Begitu menepi, betul bilangnya Pak OMP, itu bukan semuanya orang Kutai Timur. Ada yang dari Bontang, ada yang dari Samarinda. Tetapi jangan salah, dia ke sini itu karena ada channelnya. Ada juga orang-orang yang seperti senasib dengan dia, namanya fans kan seperti itu. Itu ya. Iya. Tapi selagi saya masih pendekatan, saya rasa Pak, saya pernah mobil saya macet, dia yang dorong. Begitu kita pasang bendera Pak malam-malam, saya heran loh, lah hilang bendera saya. Acara KKSS dulu, ditugaskan saya sebagai bagian lapangan untuk pasang bendera, hilang bendera. Ternyata sudah dibagi-bagi mereka dipasang di sana. Siapa yang bilang itu? Itu anak jalanan. Jangan melihat dengan sebelah mata. Tapi mari kita rangkul. Gitu. Dengan nasi bungkus saya bawakan ke sana itu, kalau saya lewat dia berkepung. Akhirnya cinta sama saya. Tetapi namanya juga anak jalanan. Pindah-pindah jalan-jalan kemana-mana. Lain lagi modelnya. Kan seperti itu Pak. Inilah tujuan nanti rumah aspirasi. Rumah aspirasi itu tadi selain menampung aspirasi masyarakat yang ada di Kota Sangatta ini juga sebagai wadah untuk menampung mereka yang anak-anak jalan. Kenapa tidak? Kita bisa mereka anggaplah seperti rumah titipan umpamanya, ya kan? Rumah singgah umpamanya kan. Kita itu tujuan yang ada nih. Tapi aku cuma berangan-angan karena aku bukan anggota DPR belum. Kalau situ mengangan itu kita nampung di situ, kita tenangkan di situ. Kemudian panggil satpol. Datang ke sana, bawa ke dinas sosial, bina. Kan begitu ceritanya. Jadi apa yang Anda pikirkan itu sebenarnya bukan pikiran yang tiba-tiba, karena memang Pak Saharudin Siddiq seperti apa yang saya tulis di Facebook itu, bahwa Anda kan memang pelaku atau aktivis sosial yang sudah lama saya perhatikan memang selalu mendekati orang-orang yang punya masalah sebenarnya. Masalahnya bukan masalah memang masalah sosial gitu.
Di antaranya tadi yang Anda katakan itu, ada anak yang mau tidak bersekolah karena tidak punya pakaian sekolah. Ya itu, yang sangat sangat miris, ya kan? Seperti itu. Jangan juga anak jalanan kan sudah jelas tuh undang-undangnya. Anak terlantar dan ini adalah ini oleh negara. Anak terlantar, yatim piatu, janda-janda. Ya. Itu kan? Janda tua ya. Oh, janda tua ya. Bukan janda pirang. Ya. Luar biasa pikiran dan hati Pak Siddiq terkait dengan fenomena sosial kita yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Nah, ini masyarakat seharusnya bisa melihat ini bahwa anggota DPR itu memang tujuannya mereka itu duduk untuk memperhatikan rakyatnya itu. Memang tugasnya, Pak. Jadi saya mau tanya Om itu, izin ya, masih ada waktu? Ya. Saya mau tanya, yang tinggi ketua DPR atau wakil DPR kalau menurut kita? Ya, ketua DPR. Ketua DPR. Ya. Yang tinggi Polres dengan Wakapolres siapa itu? Ya, Kapolres. Ya. Terakhir, ketinggian presiden dan wakil presiden siapa yang? Ya, presiden. Sekarang pertanyaannya, siapa yang tinggi? Ya kan? Ya, rakyat daripada wakil rakyat. Rakyat lah, karena ya rakyat yang tinggi. Wakil rakyat itulah wakil. Ya, berarti jeli jadi Om. Berarti yang tinggi itu adalah rakyat. Karena kita ini cuma wakilnya. Jadi tinggi rakyat daripada kita. Kita ini wakilnya dia. Tetapi ini harus dipahami dengan hati yang tenang. Betul. Kita harus mengalah. Iya. Kita harus mengalah. Mengalah kan untuk menang. Betul. Ya kan? Begitu. Dan memang nyatanya kita ini wakil rakyat, Pak. Iya. Jadi makanya slogan itu dari rakyat ke rakyat dan untuk rakyat saya tambah, Pak. Dari rakyat ya. Dari rakyat ke rakyat untuk rakyat menuju ke lian lahat. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Tetapi sebelum kita ini luar biasa nih. Sampai saya berpikir kok sampai ke lian lahat tuh. Tapi sebentar dulu. Siap. Sebentar kita kupas itu. Pak Sarudin Siddiq kan ketua paguyuban Ikatan Keluarga Masyarakat Parepare. Ya, siap. Bagaimana masyarakat Parepare yang ada di Dapil 1 ini ketika Pak Siddiq maju? Wah, ini ketua saya maju nih. Nah, ini perlu juga dijelaskan. Oh ya, sangat perlu. Sebagai salah satu motivasi diri sebenarnya agar masyarakat tahu, wah, Pak Siddiq ini bahaya nih. Orang Parepare ini, ya kan? Baik. Satu, harus menghargai organisasi. Iya. Jadi saya sudah wanti-wanti dan memberitahukan kepada masyarakat Parepare waktu acara pelantikan, jangan sekali-kali bawa IKM Pare ke politik. Wah, ini luar biasa nih. Jangan. Iya. Ini merinding bulu-bulu sana. Karena kenapa? Kita menghargai IKM Pare karena IKM Pare itu tidak selamanya ada di situ. Maaf ya, kita langsung sebut. Ada partai ini, partai itu kan beda-beda. Harus kita jaga itu. Jaga maruahnya. Iya. Ya, makanya Pak Sarudin Siddiq itu tidak pernah memasukkan gambar saya ke grup Parepare karena saya jaga betul. Tetapi saya jelaskan juga di pelantikan kemarin, ya kan? Janganlah kamu orang Parepare menjadi jongos. Ya kan? Kamu harus berpolitik. Iya. Orangnya harus berpolitik. Wajib saya yang menyuruh Anda berpolitik supaya kita tidak dipolitiki. Tetapi jangan coba-coba politiki organisasi kita. Organisasi kita itu indah. Organisasi ini jangan diarahkan di politik. Jangan, Pak, jangan. Kalau toh ada orang Parepare yang mau berpolitik, itu bukan organisasi yang mendukung, tapi pribadi. Pribadi. Luar seperti biasa. itu. Ada berapa banyak sih warga Parepare di Dapil 1 ini? Ya, kalau Dapil 1 ini kira-kira ada 300 lebih. 300 lebih ya? 300 lebih. Sesuai dengan data saya ya, Pak. Iya. Tentu ada yang sudah pulang. Ya kan mungkin ada nambah karena kami kan belum ada ini lagi. Betul. Di WA saja itu sudah ada 200 lebih. Warga Parepare yang di Dapil 1. Parepare Dapil 1. Iya. Itu bapaknya. Belum anaknya? Belum mamanya, belum anaknya. Belum anaknya, belum mertuanya, menantunya. Iya. Aku enggak hitung apa mertua. Mungkin mertuanya masih di Sulawesi atau apa ya kan. Yang terpenting sudah ada bapaknya pasti ada istri dan anaknya. Gitu. Tetapi itu adalah hitungan sistematika. Kan gitu. Ada bapaknya, ada mamanya, ada anaknya, ada tetangganya. Ada tetangganya. Kalau dia
pintar bisik-bisik tetangga. Oh begitu. Kan gitu. Nah, ini kan yang kita bicarakan sebenarnya poin daripada strategi pemetaan sebenarnya. Iya, betul. Pemetaan, misalnya kita, Pak Sarudin Sidik ini memetakan dirinya sebagai di situ ada ambok masuk orang apa namanya itu, yang di pelabuhan Parepare itu apa tuh? Orang Bacu Kiki misalnya. Iya. Wah, ini orang Bacu Kiki di sana nih, udah datangin nih. Nanti, oi, orang Bacu Kiki yang ada di Sangatta ini mendukung Pak Sarudin Sidik. Pak Sarudin Sidik, tolong dibisik-bisik tetangga tuh, siapa tahu satu dua orang bisa mendukung kita. Tapi kayaknya saya lain daripada yang lain sistem ya? saya. Iya. Sistem saya. Nah, pemetaan. Iya. Tetapi melihat kita kalau pemetaan itu Pak, itu punya persiapan itu. Bolpen, kertas. Nah, bolpen, kertas, dan juga ada yang menulis. Yang menulis itu yang saya maksa harus disiapkan. Iya. Ada operasional di situ. Ada operasional di situ. Harus terbuka dan terang-terangan. Tetapi Syahruddin tidak seperti itu permainannya. Ya. Jadi no money politik. No, tidak ada. Tapi kan namanya proses politik itu ada ongkos politik, Pak. Iya memang ada ongkos politik. Tapi untuk sekarang ini kami belum ada melihat itu. Jadi kami tidak berani untuk mengarah ke sana. Terkecuali orang-orang yang sudah memang saya sudah lihat memang kantongnya sudah dalam dan tebal, ya wajar lah. Masa baleho kiri kanan itu. Jadi saya itu sampai ditanya ke masyarakat. Pak Sidik katanya nyalek. Dari tahu dari mana? Dari bibir ke bibir. Alhamdulillah. Kalau sampai bilang baru saya mengaku. Kan begitu. Mana balehonya? Jadi saya bilang, balehonya. Langsung saya bisik. Baleho saya dan gambar saya ada di hatimu. Wih, luar biasa. Saya lihat ini antara pikiran dan perasaan ini padu ini dengan Sidik ini. Iya. Karena melihat kenyataan Pak, kita harus mengakui lah. Kita jangan terlalu ini. Kalau kita memang rendah daripada orang yang mengaku lah kita rendah. Dia banyak duit, kita tidak punya duit. Jadi kita itu ibaratnya memberikan keterangan supaya bisa ketawa gitu kan. Jangan kelihatan juga kita di bawah kan begitu. Jadi saya di hatimu. Padahal ini pada intinya ini. Ini ada sistematika di situ. Kalau saya pasang baleho secepat itu, ya kan duit tuh. Betul. Mending kita pakai di kegiatan sosial lain. Dan juga kita perhatikan keluarga. Ada saat-saat kita mendirikan spanduk atau baleho. Tapi kalau kita bersikeras, tapi mohon maaf pemirsa, bukan berarti saya kita mau bicara peraturan. Ya kan, belum saatnya kalau pasang baleho. Sesuai dengan aturan. Kalau pertanyaan itu siapa yang salah? Kan gitu. Dikatakan orang memasang baleho. Dari KPU juga tidak melarang. Ya kan, jadi pasang-pasang aja. Gitu. Jadi tanya pada diri kita. Tetapi ada namanya kesempatan siasat. Tidak masalah kita pasang. Kan tidak ada juga yang larang. Kan begitu. Cuma Pak Sidik ukurannya jangan dulu. Yang pertama, Pak Sidik tidak melanggar aturan. Yang gitu. Selalu taat asas pada aturan-aturan terkait dengan pemilu. Insya Allah. Ya kan seperti itu. Masalahnya sudah kita yang kita yang sudah kurang kita melanggar pulang. Tapi kalau orang kalau orang yang banyak duitnya melanggar bisa aja kan begitu. Selesai barang itu. Ya kan nanti ujung-ujungnya dipersulit masuk penjara. Tetapi saya rasa tetap dalam kebijaksanaan. Dari KPU juga mungkin membijaksanai. Kan seperti itu. Tapi itu kan masih sosialisasi. Sama dengan podcast ini sebenarnya. Sosialisasi. Bukan berkampanye. Iya betul. Yang namanya kampanye itu kalau saya katakan pilih Pak Sidik nomor 5 dari P3. Itu kampanye. Iya. Tapi saya keceplosan ngomongnya. Tapi tidak apa-apa, ini hanya bercanda. Siap. Dan saya tidak berkampanye di sini. Baik. Kita bersosialisasi. Saya lanjut Pak. Silakan. Saya lanjut dari progres pertama tadi ya. Trio progres aspirasi Syahruddin Sidik. Progres pertama aspirasi rakyat. Yang kedua One for RT. Harga mati. Ini di Sangatta ini kan banyak RT Pak Sidik. One for RT. Maksudnya di sini
mereknya RT, bukan RT sebenarnya, lingkungan RT Iya, ya. paham, Ya, kita tadi mengatakan banyak RT. Iya. Ya. Tetapi ada apa di pikiran kita mengatakan itu banyak RT? Maksud saya itu Ya, banyak RT di Sangatta ini, ya kan? Maksudnya misalnya RT 1 sampai RT 10 gitu. Baik. Jadi tujuan program maksudnya One for RT ini adalah satu RT, satu aspirasi. Wih, luar biasa ya. Orang kan? bilang, loh kok berani Pak Sidi? Beranilah. Kenapa kita tidak mesti berani? Iya. Kalau kamu tidak berani, jangan jadi anggota DPR. Iya, iya. Gitu. Tapi kalau misalnya satu RT di kalau tidak salah 430 lah mungkin. Iya. Barangkali ya. Kecamatan sedapil saya. 400 RT, berarti itu 400 aspirasi. Duitnya dari mana, Pak? Ya, itu kan tentu ada perhitungan-perhitungan sendiri. Iya, kan iya, begitu. iya, Yang terpenting, One for RT, RT itu harus satu. Jadi maksudnya begini, ya kan? Tujuan dan aspirasi itu bukan saya menyepelekan organisasi dan lain-lain. Selesaikan dulu ini. Karena RT ini masyarakat kita. Organisasi nomor 2. Maaf, lebih saya ngomong. Organisasi sabar ya. Selesaikan dulu RT. Bertahap. Kan seperti itu. Kalau perhitungannya tadi bilangnya uang dari mana? Kalau memang ceritanya itu cuman kita 2 tahun, 1 tahun, nggak sanggup lah Pak. 5 tahun. Oh, dicicil maksudnya. Dicicil, bukan Honda jadi cicil. Iya, kan? oh iya, bukan kulkas saja yang dicicil. Bukan kulkas saja dicicil. Betul. Ya, Paham. Kenapa? Kalau kita sudah memprogramkan One for RT, berarti sudah jelas uang itu ke rakyat. Iya. Iya kan? Iya. Sudah jelas. Anggaplah 200 juta PL. Iya kan? Kali sudah berapa? Ya. Kalau kita kasih itu sudah jelas bisa dipertanggungjawabkan itu ke RT, ke masyarakat. Iya. Kan begitu. Itulah yang membuat Pak Sidik menyatakan bahwa dari rakyat ke rakyat sampai ke liang lahat. Itu. Nah, maksudnya ke liang lahat itu apa sih sebenarnya? Ini pengkajian ini. Iya. Pengkajian, mohon maaf ya kan, bukan berarti kami ini sangat religius, tetapi memang harus kita samakan Pak, supaya kita ini diwanti-wanti kalau menjadi ke DPR, wanya orang tuh. Hati-hati tapi kalau tidak ada begitu kita Pak, bisa plus. Jangankan kita melampaui batas, ya kan? Istri juga itu bisa 2-3 Pak. Umpama kan gitu. Maksud saya tadi tiap kan agama kita tidak apa-apa. Mau namanya istri itu mau 1, mau 2, mau 3 sampai 4 juga tidak apa-apa. Saya juga tahu ya kan, wasulah sawarua ya kan, 1, 3, 4 boleh. Saya cuma mengumpamakan bahwasanya itu kalau kita sudah mempunyai bisa kita bisa meluas pemikiran kita tuh. Iya kan? Jadi kembali ke yang lahat tadi kalau kita sudah berbuat Pak, One for RT, rumah aspirasi, membangun masyarakat, ini ikhlas karena Allah, tidak ada embel-embel ke depannya. Nanti embel-embel ke depannya ngikut aja dia. Iya kan? Kalau kita melakukan itu dengan kejujuran, dengan kebaikan, ya kan, dengan tetesan air mata keikhlasan. Kita jelas kalau kita nanti mati, kita dapat itu. Jadi yang Anda ingin katakan dari rakyat untuk rakyat ke liang lahat itu bahwa Anda menjadi anggota DPR itu tujuannya adalah akhirat. Sudah jelas Pak. Kita ke sana. Kullu nafsin saikatul maut. Kan begitu. Makanya itu anggota DPR, jangan anggota DPR, orang pensiunan dan apapun semua, kalau tidak ada investasi akhiratnya. Ya kan, jangankan di akhirat, di dunia aja sudah kita disepelekan orang Pak. Dan apa tonggi itu tidak pernah juga ada keluar ke dunia. Apa tonggi itu tidak pernah kita bantu. Waktunya dia anggota DPR, waktunya dia pegawai negeri, jalannya saja tidak seimbang. Di dunia aja kita sudah di ini Pak, apalagi di akhirat. Maksudnya begini, jadi pekerjaan kita itu betul-betul dikerjakan sesuai dengan undang-undang dasar, sesuai dengan agama, syariat agama. Kalau kita nanti meninggal Pak, dapat hasilnya begitu bahasanya kan begitu. Itu kan orang yang sudah dibantu sosial kan dia senang tuh. Ya Allah, masukkan dia ke surga. Doanya seperti itu. Anak-anak yang tadi anak terlantar. Dia doakan kita. Masya Allah. Kan seperti itu. Tapi memang ini agak aneh lah kalau DPR mau dibahas ini kan. Sebenarnya tidak aneh. Pengawasan. Ada hal yang menarik
dari apa yang Pak Sidik pikirkan dan apa yang Pak Sidik rasakan terkait dengan aktivitas sosial Pak Sidik selama ini. Dan itu menjadi kristal, Ya. mengkristal di dalam pikirannya, kemudian mengkristal dalam hatinya, Amin. kemudian itu menjadi sebuah gagasan. Ketika saya menjadi anggota DPR, tujuan saya adalah akhirat. Ya. Dari rakyat, untuk rakyat, sampai pilihan lahat. Ya, iya. Seperti itu. Nah, jadi kalau cuma sampai di dunia saja, tidak usah jadi anggota DPR. Iya, iya. Lebih baik iya. kita ke masjid saja. Atau melakukan hal yang ini. Ya kan? Nah, maksudnya ini supaya bahan pengawasan diri sendiri supaya kita bekerja dengan baik. Uangnya rakyat loh ini, Pak. Bukan uang kita. Kan begitu. Dan bukan juga barang langka ini. Sudah barang dari dulu. Pengelolaan uang ini ya kan? Nah, yang saya takutkan ya, kita pakai prinsip itu sampai dia lahat, jangan sampai kita sampai di penjara. Begitu Pak anunya, arahnya. Betul. Ya kan? Betul. Belum lagi di neraka, sudah di penjara kita. Betul. Gitu. Apalagi kalau sudah di dalam kubur. Apalagi kan sudah kubur. Maaf Pak ya, mungkin saya itu tidak bisa lepas dari bahasa begitu. Tidak apa-apa, karena dari orang tua saya dididik seperti itu, tidak pernah lepas dengan dimanapun kamu berada, nak, bergunalah kamu. Maaf, saya kalau bicara itu. Maksudnya orang tua sudah memesankan saya. Nah, sampai di kampung manapun, ya kan, jadilah kamu orang yang berguna bagi masyarakat. Kalau kamu tidak berguna bagi masyarakat, berarti kamu sampah. Biar kamu begini, subhanallah, kamu sampah itu. Dan sebenarnya apa yang disampaikan oleh orang tua Pak Sidik itu kan Pak Sidik sudah lakukan. Sudah lakukan. Ternyata betul. Tidak ada orang yang termasuk Pak Asri Tawan. Sudah lama mengenal saya, tidak pernah memalingkan muka. Ya kan? Bahkan ya kami tidak selalu jabarkan di sini, ya kan? Tanya aja hati Pak sekarang ini, ada kebijakan, ya kan? Nah, enggak usah kita bicara itu. Ada kebijakan. Ya. Kalau tidak ada kebijakan, enggak usah, enggak jadi itu barang. Ada kebijakan, gampang lah, nantilah, yang penting kita selesai urusan. Kan begitu Pak. Itu saya ambil dari apa yang barusan Pak Sidik sampaikan tadi, bahwa jadilah manusia bermanfaat. Jika ada persoalan kecil bisa diselesaikan, jangan jadikan susah. Jangan jadikan susah. Iya kan? Ya kan? Nah, jangan bikin susah sebenarnya sesuatu itu karena dia susah. Sudah jelas. Kalau misalnya tadi tidak usah, tidak jadi. Kan Pak Sidik susah. Akhirnya saya kan, waduh, ini tidak menjadi amal. Betul. Ada ada sebab-sebabnya. Kullu kuntun sababa. Segala sesuatu pasti ada sebabnya. Sebab kenapa Pak Asri Tawan membijaki saya? Karena saya pernah membijaki orang. Saya urusan. Kalau begitu. Di mana kalau kita tidak pernah membijaki orang? Sudah jauh. Orang tuanya saya sudah begini. Filosofinya Anda itu yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat yang menonton podcast kita ini, bahwa kita harus bekerja tulus. Artinya begini, saya bantu Pak Sidik malam ini. Insya Allah karena saya tulus, besok bukan Pak Sidik yang bantu saya, tetapi orang lain yang bantu saya. Orang lain. itu namanya nasengogie. Kita bicara Bugis, mohon izin pemirsa. Nasengogie, ya kan? Itulah papi DC itu, ya kan? Iya pengelola tala dan napasilenereng, ya kan? Mapasiwala. Iya. Tuhan itu memberikan imbalan sesuai dengan dengan keikhlasannya, kelakuannya. Tetapi Tuhan itu tidak langsung membalas sekarang. Iya kan? Kelak. Nah, gitu. Makanya banyak yang kita kelihatan fenomena alam. Ini secara gamis ya, secara gamis. Biasa ada anaknya tukang rumput, ya kan? Tetapi bapaknya, ibunya tukang rumput. Anaknya nanti pengusaha rumput. Betul. Dan itu kan banyak terjadi. Banyak terjadi. Tanpa kita sadari. Gitu. Banyak yang orang tuanya bupati, anaknya jadi tukang rumput. Ya bagaimana tidak? Karena kenapa? Maaf ya, jangan tersinggung yang tersinggung. Ini kan contoh aja. Ya kan? Jadi bupati, kebijakan kurang, ya kan? Kebijakan tapi kebijakannya dari kiri, akhirnya makan uang haram, selesai bola-bola. Anak kita jadi korban.
Dia nama Baraka. Dia nama Baraka bahasa begitu, tidak berkah. Iya, Kan seperti iya, itu. iya. Nah, kita kembali ke laptop ini. Iya, Kayaknya tidak kita apa-apa. lagi ya. Kenapa saya pancing Mhm. bicara terkait dengan religiusitas Ya. Pak Sidik ya, karena Pak Sidik kan kader P3. Oh ya. Pak Sidik sudah ngomong bahwa adalah mangkaban. Ya, itulah ketertarikan saya. Iya, kan? Seperti jadi ini ada isu, ya kan? Katanya. Tapi tidak apa-apa, ya Iya. kan? Katanya P3 sudah turun rating. Nah, itu isu. Ya. Katanya sudah ini, Iya. ya kan? Gitu. Tidak apa-apa kalau mau turun. Kita Iya. yang naik kan? Iya. Kan begitu. Iya. Heeh. Ya namanya politik, ada analisis. Itu ada analisis, Iya. ya kan? Itu lumrah. Iya. Ya kan? Iya. Ada seperti itu. Betul. Jadi kalau kita seperti itu ya kita bersemangat. Ya. Lagi saya sambung lagi ya Pak. Iya, Ya, silakan. tadi trio yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga seperti- sekarang. Yang ketiga. Ini penutup. Maksudnya penutup aspirasi saya Iya. ketiga. Ya kan? 3-1 oven yang ada di Iya. 3-1 open. 3-1 oven, ya kan. 3-1 oven itu adalah 3 kali dalam sebulan, ya kan? Saya akan mengadakan pertemuan. Tujuannya apa? Bukan reses, tapi tujuannya apa? Mengevaluasi kinerja Pak Sidik dan silaturahmi dan hiburan. Jadi di DPR itu ada istilahnya selain reses itu kegiatan anggota DPR secara pribadi. Itu adalah program saya. Iya. Ya kan, yang tidak mau mengikuti jangan. Iya. Itu program saya supaya Iya. supaya tingkat kepercayaan masyarakat kepada saya itu ada. Iya. Karena sekarang ini Pak, mohon izin, mohon maaf, sekarang saya itu cuma bisa menjual program. Iya. Ya kan? Tetapi jangan salah. Iya. Kepercayaan masyarakat sekarang itu kepada pihak-pihak yang saya sudah sebut namanya. Politisi lah sebagian. Politisi lah sebagian ya Pak ya. Iya. Oknum termasuk ya. Iya. Itu kepercayaan sudah. Iya. Sehingga kita ini yang sudah mau memunculkan program-program ini sampai urat leher kita begini, ya kan belum tentu dipercaya sama masyarakat. Karena persoalan trust politisi kita, persoalan kepercayaan dari masyarakat terkait politisi kita, itu sudah tanda petik. Tanda petik. Gitu. Jadi kami yang menjual barang ini, saya sudah bersiap-siap juga untuk kecewa. Kan begitu. Tapi kecewa bagi orang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang itu sudah biasa. Ya kan, contoh, seumpamanya saya sudah jual ini sampai urat saya leher sampai bla 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 bla, ya kan, saya tidak naik, anggap aja ya kan, kita ambil hikmahnya, ya kan, cuman saya secara realita, kalau saya sudah tawarkan kepada masyarakat, ya assalamualaikum masyarakat yang mohon izin, ini harus betul-betul kita resapi karena saya berbicara ini adalah saya berbicara ini itu demi untuk rakyat, ya kan? Jadi kalau kita bekerja untuk masyarakat, ya kan, sesuai dengan apa yang kita kita kerjakan, bicarakan tadi, ini saya hanya menawarkan kepada saudara. Inilah tawaran saya kalau saya menjadi DPR, ya, begitu. Inilah tawaran. Kalau secara logika, seandainya saya kalah, berarti masyarakat tidak mau memakai program ini. Tetapi ada tapinya lagi. Bukan karena masyarakat tidak mau memakai program kami, karena ada demokrasi juga yang sedikit salah. Ada proses demokrasi yang larinya ke kiri. Larinya ke kiri. Larinya ke kanan. Tidak lurus. Akhirnya kita yang lurus. Ini karena ditebas kan begitu. Contohnya. Yang tebas itu siapa menurut Pak Sidik? Begitu ya. Yang tebas itu ya mandi politik. Iya. Tebas. Tetapi itu wajar Pak. Iya. Contoh saya dengan caleg-caleg yang lain itu, kan aku kan kalau sosialisasi kan saya temukan semua Pak. Wani Piro Pak Sidik. Ada memang Pak seperti itu, bukan main-main itu. Masih ada ya? Kenapa tidak? NPWP. NPWP. Nomor Piro Wani Piro. Tidak bisa hilang itu Pak. Karena itu sudah menjadi kebudayaan. Ya, kebudayaan yang dibuat-buat begitu. Jadi menurut Pak Sidik bagaimana dengan itu? No comment. Ya. Kenapa?
bukan juga uang kita dipakai kok. Kita acara caleg-calegnya lagi, nggak usah lah kamu nambah-nambahin. Ya itu menang karena uang. Jangan. Biarkan saudara kita berbuat sesuai dengan potensialnya. Kalau dia cuma potensial, misalnya duit, mungkin duit. Dia bisa ngomong kali, barangkali, ya kan? Pasti itu bisanya ngomong aja dari duitnya. Oke, saya akui, tidak masalah. Tapi kita bertanding, ya kan? Mana nanti yang kira-kira yang betul-betul manfaatnya besar bagi saudara. Nah begitu. Ya kan, hidup ini adalah pilihan. Betul. Kita harus pilih A, B, C. Sekolah kita aja dulu dipilih A, B, C mana yang benar. Hidup ini adalah pilihan sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Kapasitas yang kita miliki, ya kan? Jadi contoh, umpamanya kita sudah memberikan program seperti ini, Pak, ya kan? Seperti Triwan Open, blok, ya kan? Program rumah aspirasi, bla. Tetapi orang yang sudah kan ada luka di hatiku takkan terobati, ya kan? Jadi kita berikan emas, masih diberikan bukan emas, padahal emas sudah kita kasih ini. Salahkah dia? Tidak salah, karena pernah dibohongi oleh oknum. Kasihan masyarakat. Tapi saya Pak Sigit itu selalu yakin dan percaya bahwa tidak semuanya juga orang yang menggunakan politik uang itu bisa berhasil menjadi anggota DPR. Banyak kejadiannya. Ya, siap. Banyak juga caleg-caleg kita di masa lampau menggunakan miliaran uangnya, tapi tidak laku juga, tidak jadi juga. Bahkan ada anggota DPR kita yang menyiapkan 6.000 amplop yang laku hanya 1.000 amplop, 4.000-nya entah dimakan oleh siapa. Apakah tim suksesnya atau calo-calo politik yang bertebaran pada saat pesta demokrasi. Tapi sebenarnya Pak, yang merusak itu bukan masyarakat. Yang merusak itu calo politik sebenarnya. Ya, kalau menurut saya timbal balik. Timbal balik. Tapi yang saya tadi uang itu katanya dimakan siapa? Ada juga pernah yang katakan saya, bilangnya itu dimakan Pak, itu uang uang setan dimakan iblis. Ternyata aku tengok ke kiri ke kanan, ternyata iblis juga yang ngomong. Begitu. Makanya jadi mata saya bilang, maaf, saya bukan iblis. Iya. Gitu. Itu cuman aja ya. Bahwasanya itu anekdot aja. Jadi itu pasti. Ya kan, orang yang curang itu ya pasti ya makan itu orang curang juga. Jadi kita beranekdot sesuai dengan realita yang nyata terkait demokrasi kita saat ini. Betul. Jadi kembali tadi ke demokrasi. Ya pernah ada saudara kita ya saya salut sama dia. Bahkan saya ada di grup WA saya respon bahwasanya sekarang nih kita ini ada rusak demokrasi kita rusak. Ya kan, money politik di mana-mana. Bla bla. Saya setuju dengan pendapat itu. Cuman jangan dibesar-besarkan. Jangan dibesar-besarkan. Saya setuju. Ya, karena kenapa jangan dibesar-besarkan? Saya takutnya maling, teriak maling. Luar biasa. Jaga hati. Kan seperti itu. Saya takutnya maling, teriak maling. Jangan maling politik. Dihantam kita dari bawah. Saya sudah tahu. Orang saya ini pernah jadi bawahan. Pernah jadi tim sukses. Pernah jadi tim sukses. Tim sukses saja, ini tim susah. Gitu. Pas ini kalau ada ini. Kalau bicara tim sukses, ya mungkin kita sama Pak Sigit. Siap. Sejak Awam Faruk, Pak Ihsan, kemudian bernostalgia ini. Ismenandar, kemudian ASKB, kan luar biasa tuh. Betul. Iya kan? Nah, hanya satu kali saya kalah Pak. Ketika saya mendukung almarhum Mah Nurbeti. Iya. Itu aja saya kalah. Iya. Iya kan? Betul. Selainnya itu menang. Tetapi alhamdulillah saya menjadi tim sukses yang tidak pernah menuntut kepada orang yang saya sukseskan. Ya betul. Itu namanya orang ikhlas, Pak. Itu namanya orang ikhlas. Tadi kita katakan di situ tadi banyak juga yang money politik, banyak yang uangnya juga tapi tidak jadi. Karena itu ada faktor. Ada penyebab. Ada penyebabnya. Jangan lupa, ya kan? Penyebab takdir. Takdir kita. Jadi kalau kita sudah kembali ke takdir seperti yang Bapak tadi pernah kalah pernah menang, seorang asli Tawang tetap aja
ke kantor bupati gagahnya sebentar. Karena kenapa? Karena dia itu mau percaya takdir. Bahwasanya ada takdir. Enggak apa-apa saya bahasa filosofi orang Budi sedikit. Enggak apa-apa. Ya, kalau itu elok. Iya kan? Kalau elok. 3 kemauan. Ya. Nah, pertama elok tak. Maunya kita. Ya kan? Sebagai manusia. Nah, maunya kita ini Pak, biar dia paling tidak bakalan jadi. Keinginan tidak bisa jadi. Contoh, saya ngomong begini, ya kan? One for all, tidak bisa jadi, Pak. Pokoknya manusia itu, ya kan, saya ciptakan jiwa manusianya untuk beribadah kepada suruh beribadah. Tidak pernah jadi, Pak. Kan? Tidak pernah jadi. Apapun kita melakukan tidak pernah jadi. Sholat pun aja kalau kita mau sholat tidak pernah jadi, Pak. Bagaimana mau jadi? Nah, kita ini manusia ini kosong. Nah, itu kemauan kita. Elok nepong, elok tak. Yang kedua adalah elokna Allah Ta'ala. Elokna Allah Ta'ala itu tidak pernah tidak jadi. Kun fayakum. Itulah takdir. Ya, itu adalah efek dari takdir nanti. Kun fayakum. Tuhan itu Innama amruhu isa arada ayakulahu kun fayakum. Jadi itu surah Yasin ya? Ya, surah Yasin. Jadi itu pokoknya apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang diinginkan oleh Tuhan itu jadi. Kenapa tidak kita ada dijadikan? Ya kan? Begitu. Yang elok yang ketelu, kemauan yang ketiga, elokna tawe si bawa elokna Allah Ta'ala. Makonsi. Iya. Perpaduan antara kemauan manusia dan kehendak Allah. Kehendak Allah. Itulah makanya Allah berdoa. Ya Allah. Ya Allah dan sebagainya dan seterusnya. Allah menghendaki itu. Kalau itu tidak bisa jadi, Pak. Ustaz dari mana pun tidak bisa jadi. Benar. Gitu. Ustaz kita ulama bisa kita di sanjung sekarang ini dia besar karena ada penuntung begitu. Iya. Dia mendapatkan rahmat. Taufik dan hidayah. Kan rahmat itu hadir bukan hadir begitu saja. Ya. Pasti ada proses perjuangan. Ada proses perjuangan yang awalnya itu tasbih. Iya. Masih kiri. Kan. Nanti itu Napoli sendiri begitu. Tetapi apa hubungannya dengan politik? Kuat. Iya, kuat sekali dengan hubungan politik. Iya kan? Karena politik itu dengan bahasa politik itu mengatakan itu kejam, sebenarnya kejam. Oknum kita bilang. Benar. Karena di politik itu di dalam Islam, ya kan, karena saya juga ini termasuk ketua Syarikat Islam Kabupaten Kutai Timur, ya kan. Jadi apa tadi itu adalah kehendak yang di atas. Segala sesuatu itu semua kehendak yang di atas. Elok dan Allah Ta'ala jadi, ya kan. Karena doa kita diterima tadi, makanya jadi. Contoh kita berjalan, tangan kita bergerak, tidak bisa bergerak itu kalau tidak ada itu. Nah, gitu. Nah, itu siapa? Terjemahkan masing-masing, kan seperti itu. Nah, jadi kita sebentar. Jadi itulah yang kita mau terapkan nanti di anggota DPR. Seperti itu. Kan, tapi pokok permasalahannya, pertanyaannya sangat besar. Percayakah Pak masyarakat kepada Pak Sidik? Kan begitu. Tetapi saya harus meyakinkan masyarakat, kamu harus percaya. Kan seperti itu. Betul. Seperti itu. Jadi bicara persoalan apa yang kita dapatkan besok itu tergantung ikhtiar kita hari ini dan doa kita sebenarnya. Tetapi tetap Pak kita Makedai Roma Irama, perjuangan dan doa. Jadi kalau kau hanya berdoa saja tapi tidak melakukan ikhtiar yang maksimal terkait apa yang kau inginkan, sudah juga. Betul. Bukankah Tuhan berkata, mintalah dalam doamu apa yang kau ingin. Saya berikan. Tetapi yang dimaksud di situ minta yang baik-baik. Iya betul. Tobatlah engkau kuampun. Udah uni astajib lakun kata Allah. Tobat kuat dan pekau Allah kuwareko. Iya. Nah, seperti itu. Kamu menjadi anggota DPR, ya kan? Adik kamu tobat. Itu betul. Begitu kita belum tobat dan anggota DPR. Jangan tersinggung gitu, cuman ini bahasa tidak masalah. Ini yang kita harus hati-hati, tapi kita harus syiar. Syiar ya. Masalahnya saya senangnya Pak Sidik banyak filosofi yang sebenarnya kalau dikupas
di podcast ini bisa satu hari satu. Itulah Pak. Jadi sebenarnya maksudnya kalau kita menjadi anggota DPR, ya kan, nah, kita harus tobat dulu Pak. Tobat. Taubatun nasuha. Nah, taubatun nasuha. Iya. Tobat maksudnya di sini kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah dan berjanji kepada Allah bahwa saya tidak melakukan itu nanti. Jadi kalau orang yang sebenarnya tidak bertobat dan menjadi anggota DPR, di situ sudah banyak. Nah, banyak juga yang bertobat ini, Pak Siddiq. Siap. Dia sudah bertobat karena dia mau menjadi anggota DPR. Ya. Prosesnya segala sesuatunya dia tinggalkan. Ya. Tetapi mendekati hari H, dia bagi-bagi amplop. Ya. Berarti tobatnya tidak penuh. Karena masih tetap melanggar ketentuan. Ya. Karena yang dinamakan money politik itu yang memberikan dan menerima sama-sama masuk neraka. Sebenarnya itu makanya guru baru-baru datang ini Ustadz siapa tuh? Dasar, bukan Dasar Latif, yang dari Sumatera tuh. Pak Somat. Itu Somat yang mengatakan begitu. Ya kan? Ya namanya money politik, yang memberi dan menerima itu haram. Ya, betul Pak. Tetapi kita harus kaji dulu. Jangan dulu kita langsung ponis. Ya. Kan begitu. Kalau aja Pak Ustaz Somat itu bukan saya protes ya. Pak Somat itu cuma ringkasnya saja dia katakan seperti itu. Iya kan? Kalau kita tidak tahu apakah itu betul-betul menipu atau tidak. Iya kan, siapa tahu ke pengelibatan rumah belanja. Iya. Tergantung niatnya. Saya berikan ini Pak Siddiq 1 juta untuk Pak Siddiq belikan bensin. Iya kan? Iya. Persoalan Pak Siddiq pilih saya atau tidak pilih saya itu persoalan lain. Itulah yang sering saya katakan kepada teman-teman. Teman-teman dekatkah, apakah? Ya kan, tetapi ini harus dibisik, ya kan, jangan transparan. Orang saya paham. Saudara, harapan saya, kamu jangan pilih saya. Iya. Itu bukan saya buat itu, memang itu. Coba kalau ada teman-teman saya yang sudah saya katakan begitu, pasti dia mengatakan, ya pernah Pak Siddiq bilang begitu. Iya. Jangan pilih saya ya. Itu harapan saya. Jangan kamu pernah pilih Pak Siddiq. Tapi pilihlah hati yang ada di dalam hati ini. Ini dalam lagi nih. Iya. Karena pertanyaan seperti ini. Iya kan? Waktu masyarakat teman-teman mengatakan pasti di baleho sudah orang sudah baleho, maka ada ke apa? Ya kan? Nah, mau malaikat biar malaikat di situ pasang gambar baleho, gambar malaikat, kalau orang tidak mau pilih. Iya. Habis gambar baleho. Betul. Kan begitu. Nah, tetapi jangan juga mengambil itu, karena di sini juga termasuk yang kita katakan itu adalah salah satu usaha. Ada yang menarik tadi dari bahasa, ini sebenarnya bahasa kalbu yang disampaikan oleh Pak Siddiq ini. Jangan pilih Pak Siddiq. Iya, saya katakan begitu. Tapi pilihlah yang ada di dalam hatimu. Iya. Itu luar biasa. Iya kan? Artinya begini, misalnya Pak Siddiq membisiki saya, jangan pilih Pak Siddiq. Jangan pilih saya kan? Jangan pilih. Misalnya, Pak Siddiq ngomong ke saya kan, jangan pilih saya. Tapi Om Lepe pilih yang ada di dalam hatinya. Iya kan? Kemudian saya merenung, wah, ini caleg luar biasa nih. Ini saya bukan mempromosikan. Saya hanya mengupas bahasa tadi. Nah, kemudian ada orang yang datang ke rumah ini. Om BP, ini ada amplop ya, 500.000. Pilih saya. Lalu saya berpikir, siapa yang seharusnya saya pilih? Apakah saya pilih yang memberikan amplop atau saya pilih yang ada dalam hati saya? Itu mungkin jawabannya tadi. Ya, jelas. Bahwasanya tanya di dalam hati. Iya kan? Apakah yang memberi amplop dengan tadi Pak Siddiq ini? Iya kan? Dia yang bisa membaca. Iya. Saya dikasih Pak Siddiq umpama ya, tapi ini ya auzubillahi minasyaitonir. Ini pun aja kalau siap ngomong sedikit ini melenceng pembahasan kita ini serius. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kan? Jadi ini kan tergantung niat kita. Karena podcast ini memberikan pelajaran politik kepada masyarakat yang menonton podcast ini. Innamal a'malu binniyat. Nah, itu dia. Kan gitu. Jadi kita
bilang kepada itu, maksudnya saya begini, secara bahasa adunya ya, bukan bahasa Bunawas loh ya. Iya. Jangan pilih saya, tapi pilihlah yang ada di hatimu. Itu mari laleng. Ya, maksudnya itu pilih dalam hatimu sudah jelas. Ya. Orang yang kalau Pak Sidik baik di matamu pasti kamu pilih saya. Betul. Tapi kalau memang saya jelek, yang pada melukai hatimu atau bagaimana, ngapain? Iya. Ya begitu. Nah, terus ada yang memberikan amplop, ya kan? Dia pilih yang amplop, ya kan? Apakah itu harus disalahkan? Nggak bisa. Itu juga hati nuraninya dia, karena dia cinta uang. Kan begitu. Jadi makanya saya itu tidak pernah menyalahkan orang yang menerima dan menerima. Ya, kenapa saya tidak menyalahkan? Ya kan? Karena dia sendiri ya. Urusannya dia. Urusan sendiri. Jadi kalau saya jadi tidak ada sudah jalan saya dengan caleg lain bentrok. Iya. Karena kenapa saya sudah katakan bahwasanya kalau teman kita main amplop, ya kan kita tidak punya amplop ya sabar. Apa bahasa Bugisnya itu, Pak? Ya, kalau tahu nasengnya Romanu, makasnya mengamplok ko mani, kan sampai di kampung itu bahasa begitu, Pak. Ko mengamplok ini kena tahu yang kamplok nang kagana. Ini dia mengamplok. Sabar. Iya. Aja nih jero tuh. Makanya ini yang itu namanya ro pada sebang kamplok enggak. Salah sudah besar. Salah. Yang kamu harus perbaiki itu jualanmu sendiri. Betul. Trio ya. Nah, ini trio progres SS itu aja kita perbaiki. Iya. Itu yang kita jaga. Fokus pada program. Fokus sama program, jangan fokus sama anunya orang, siasatnya orang. Itu kan sebagian pada siasat. Siasatnya dia. Tapi bukan kembali ke persoalan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad tadi. Ya, bukankah itu sudah masuk delik yang disampaikan beliau itu bahwa ketika kita dikasih amplop, kemudian yang memberikan amplop itu adalah saya kasih kamu amplop ini, tapi kau pilih saya. Ya, itu kan tadi sudah benar itu kata Pak Ustaz Sobat itu benar. Apalagi orang ulama profesor seperti itu, ya kan? Itu kan tergantung kan namanya hijab kabul, Pak. Ada hijab kabul. Iya. Saya nikahkan si Anu ini, si Anu. Bagaimana saksi sah? Cuma pokok permasalahannya itu tidak ada saksi. Iya. Jadi orang itu mani politik padahal tidak ada lagi panggil dibalik atau kalau dibalik. Kita tidak tahu. Penggali bensin. Iya. Melok kalau macok belas tanggal 2 lah. Iya. Mungkin di Pak pengalihan bensin. Iya. Ataukah ini kan kamu kerja. Saya minta tolong sama kamu. Hari ini kau tidak harus masuk kerja. Pengganti uang kerjamu ini. Ini hijab kabul, Pak. Itu tidak termasuk money politik ya? Ya. Kenapa? Itu tidak termasuk dalam pikiran Pak Sidik. Apakah itu bukan termasuk? Kalau saya pribadi, bukan money politik. Iya. Karena bisa mungkin Pak Sidik melakukan juga seperti itu kalau banyak uangnya. Iya. Tetapi kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh uang kita janganlah seperti itu. Bersedekahlah kita di belakang, jauh sebelum. Seperti tadi membantu orang-orang orang miskin di pinggir jalan, diberikan nasi. Iya. Nah, kita harus menjadi objektif, ya kan? Bapak cak, saya juga calon, ya kan? Bagaimana bumbu-bumbunya bahasa sampai kita keluarkan ayat seperti ini malam ini kita keluarkan ayat, masyarakat sudah tahu. Melok kalau pilih. Iya. Pasti sibuk betul. Iya. Cuma cara kita untuk mengait simpati sama masyarakat baik caranya sampai tempel. Iya. Metoi makada kalau sudah ada tempelan di sini aku lihat. Ya kan? Ditempel di sini di rumahnya supaya mereka tidak masuk. Kalau saya masuk. Iya. Saya tetap masuk. Dan orang itu tidak pernah melarang saya masuk. Ya, karena kenapa saya tidak pergi berkampanye. Iya. Saya cuma mengatakan mohon doanya saya caleg juga. Iya. Langsung bilang, nanti kita bagi suara, bukan masalah suara. Aku cuma pergi memberitahukan kita kalau ini saya caleg juga. Adapun masalah suara itu adalah masyarakat yang berdaulat. Iya. Punya haknya masyarakat, tidak bisa campur tangan. Masyarakat yang berdaulat untuk memilih wakilnya. Seperti itu. Cuma karena ada faktor ini, Pak. Ada sedikit faktor-faktor. Memang sedikit namanya egoisme. Ya kan? Begitu kita tempel gambar di sini, ya kan? Saya juga mengupayakan tempel di sebelah sana, cari tetangga. Tempel
Ya, persaingan politik. Persaingan politik. Ya. Apakah itu wajar? Wajar, Pak. Karena itu memang apa namanya sekarang pesta, namanya pesta kan, berjoget-joget berpesta demokrasi. Cuma yang kita takutkan di sini demokrasi rusak. Cuma gambar aja di sini, ditelengketkan gambar di sini, orang sudah tarik parah. Ini namanya tidak dewasa di dalam berpolitik itu. Jadikanlah pesta demokrasi itu sebagai ajang agar supaya masyarakat kita bergembira. Ya, bergembira. Itu politik sama juga kalau orang pernikahan. Ya. Nah, bedanya apa? Di sini sukaria, di sini politik. Iya. Ya kan pesta. Iya. Ada panitianya kalau yang namanya KPU. Betul. Nah, kalau kita pengantin ada juga panitianya. Kalau tapi bedanya, ada perbedaan antara orang pesta pernikahan dengan pesta memang ada demokrasi. Ada memang bedanya. Tetapi maksud saya ini secara filosofinya itu sama. Iya. Contoh, ya kan? Contoh ini, masalah tadi gambarnya. Kenapa kamu pasang gambar saya di situ? Iya kan? Lah, orang ini orang saya mengklaim, bla bla bla. Ya kan seperti itu. Maka kacau lah. Ya kan? Antara si A dan B. Kalau pengantin, kalau dia sukses, dia sukses. Tapi kalau ada orang ketiga datang, nah, istri kedua yang belum dicerai, datang di situ, itu suamiku. Tidak, ini aku punya surat nikah, ini kacau. Jatuh pestanya, seperti ini, mengibaratkan. Jangan-jangan Pak Sidik ini senang juga nonton sinetron. Ya, kalau masalah sinetron itu kan itu apa namanya itu hobi. Karena di sinetron itulah banyak apa namanya pelajaran filosofi tadi yang kita ambil. Yang saya katakan tadi ada perbedaannya Pak Sidik antara pesta pernikahan dengan pesta demokrasi. Ya, sudah jelas besar. Di era sekarang ini, kalau pesta pernikahan rakyat datang membawa amplop. Kalau pesta demokrasi, iya kan? Pengantinnya datang memberi amplop kepada masyarakat. Oh ya begitu. Itu apa namanya jeniusnya Pak WP, bisa dari kesana pikirannya. Padahal saya tidak berpikiran itu maksud saya. Nah, yang seperti ini sebenarnya saya setuju tadi bahwa yang namanya money politik itu tidak usahlah selalu. Tidak usah dibesar-besarkan. Iya kan? Karena walaupun tanpa dibesarkan orang juga melakukan itu. Itu melakukan juga. Cuma maksud saya teriak maling ya seperti itu, dia yang mengatakan jangan, padahal dia juga begitu tenang dia juga. Dan juga masyarakat di situ kalau memang tidak menerima adanya monopoli lapor. Ya kan, tetapi tidak ada yang melapor. Jadi tadi saya lupa tadi Pak dari One for RT ini. One for RT ini satu RT satu aspirasi, ya kan? Kalau jadi pikir orang ini pasti terlalu mulut-mulut. Ada pernah tanyakan saya, seperti tadi Bapak tanyakan juga, tapi saya tidak jawab. Ya kan saya pikir-pikir untuk menjawab. Sekarang berani saya jawab. Kan bilangnya dana dari mana? Cukup nggak dana, kan begitu bahasanya. Sama pertanyaan kita dengan orang yang saya prospek. Pasti dana dari mana? Cukupkah dana itu? Jawabanku apa? Karena saya sudah capek juga memohonkan. Akhirnya saya gas. Ya kan? Aku bilang nggak cukup kalau masuk di sini. Di Kalepa. Iya. Begitu saja. Jadi loh, Pak Sidik, kenapa berani? Saya berani karena saya mau Kalepa. Selesai. Itu. Bagaimana Pak Sidik kalau nanti jadi baru Kalepa? Itu sudah urusan yang di atas. Kalau tidak stroke, pasti ada imbalan. Pasti ada imbalan. Gitu. Jadi Pak Sidik ini mohon maaf ya, mungkin saya lain daripada yang lainnya Pak. Mau diapa kalau sudah Tuhan menjadikan saya seperti ini, ada perbedaan di situ, tetapi persamaannya kita di kancah politik. Jadi program yang tadi itu Pak, sebenarnya saya tawarkan itu bukan program saya. Ada contoh yang pernah dilihat? Bukan. Ya. Karena setelah saya bermohon, ya Tuhan, ya kan, saya ini mau jadi anggota DPR. Kan seperti itu. Saya sudah tahu banyak kejadian-kejadian sebelumnya. Contoh Pak Sidik, saya jangan sebut namanya. Ada beberapa yang sudah saya antar ke Gedung Putih.
Begitu sudah diputi, Pak Sidik tidak pernah dilirik lagi. Iya. Itu. Kan? Dan lain-lain. Yang kan begitu. Jadi saya minta kepada Allah. Ya Allah. Kalau saya jadi anggota DPR mau begitu juga sama juga enggak usah. Iya. Jadi saya minta petunjukmu ya Allah. Seperti itu. Jadi program ini adalah petunjuk. Luar biasa. Jadi saya tidak. Berarti kalau masyarakat percaya, ayo kita lihat nanti. Iya. Saya percaya. Kalau saya percaya, karena rekam jejak Pak Sidik, saya tahu persis terkait dengan aktivitas sosial yang dilakukan oleh Pak Sidik. Ya, saya itu tidak lupa. Pernah kita progres juga tentang ke Mas Hamba pada waktu itu. Iya, betul. Gitu. Jadi itu adalah program yang saya tayangkan. Saya mau melakukan itu. Seperti yang saya katakan terlalu elok. Iya. Elok natawe, siapa elok na pengolah ta'ala. Siapa elok ya konsekuensi. Iya. Gitu. Jadi kemarin saya itu minta Tuhan saya itu mau begini. Tidak, kan akhirnya Tuhan mengendaki, silakan. Itu baru program. Nah, kalau masalah jadi itu lain-lain kita tahu kita. Iya. Cuma saya diberikan tawaran, ini tawaran kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataku. Iya. Gitu. Luar biasa. Nah, jadi tinggal masyarakat mau yang sistemnya Pak Sidik atau mau yang sistemnya mereka, silakan. Tidak ada paksaan karena kita ini hidup berdemokrasi. Betul. Jangan Pak Sidik memaksakan kehendak. Iya. Terserah Anda mau pilih siapa. Pilih. Bahkan saya berani mengatakan jangan pilih Pak Sidik, tapi pilihlah hati Anda. Wih, luar biasa. Kan seperti itu. Iya. Karena kesimpulannya ini bukan masalah soal pilih memilih, Pak. Bukan soal pemilihnya. Tapi soal mengerjakan program nanti itu, apakah betul-betul dia merakyat? Apakah betul-betul memberikan kepada rakyat? Iya. Saya takut kalau mengembalikan modal. Lillahi ta'ala, Pak. Ada 2 sudah penanam saham datang ke Pak Sidik. Tuhan jadi saksi. Sorry, maaf. Bukan 2, 1. Ya. Penanam saham. Datang ke tempat saya, menawarkan, Pak, kata Bapak caleg. Oh iya. Oh begini. Kesimpulannya, ya kan? Berapa Bapak perlukan? Ya kan begitu. Jadi saya pertama itu berpikir, apakah ini rezeki dari Tuhan? Kan begitu saya pikir. Ya pasti karena Tuhan juga yang datangkan. Begitu. Begitu saya analisa bla bla bla, ujung-ujungnya apa? Yes. Berapa persen proyek nanti saya ambil? Sudah selesai. Oh maaf Pak, saya permisi. Ya, itu bukan anu saya. Itu dites. Seandainya saya ini uang duit, ya kan? Terima. Tapi saya pikir mengembalikan nanti itu akhirnya program itu rusak, gitu loh. Bahkan saya ini masalah rahasia keluarga, demi untuk memberikan kedewasaan berpikir. Saya sosialisasi sedikit masyarakat, ya kan? Istri protes, ya keluarga protes misalnya. Bapak ini sedikit masyarakat, sedikit rakyat, sedikit ya. Jadi saya bilang, loh, memang kita jadi wakil rakyat, memang rakyat. Tidak boleh, tidak ada yang dikeluarkan di mulut kita jadi rakyat. Tidak boleh bicara keluarga. Kan gitu. Iya, tapi kita kan bisa membantu Bapak juga. Bagaimana dengan kita? Maksudmu? Ya bagaimana? Dapat juga ke kita. Kan? Oh, begitu toh. Ya kan? Dapat. Tapi kamu harus keluar dari keluarga. Iya. Kan begitu? Garis keras ya. Ya garis keras. Karena saya tahta harta wanita. Harta tahta wanita. Ini diwanti-wanti. Itu Ustaz Sobat buahnya mau menyampaikan itu. Harta tahta wanita. Harta banyak menuju korupsi. Tahta kedudukan. Banyak menuju korupsi. Wanita banyak menuju korupsi. Korupsi juga. Luar biasa ya. Itu. Jadi saya bilang harus keluar dari keluarga. Iya. Maksudnya apa? Saya kasih paham gitu. Kalau kamu mau mendapatkan uang masyarakat, kamu harus pergi menjadi masyarakat. Jangan menjadi keluarga. Karena sudah jelas. Kita bekerja, saya ini sebagai suami, sebagai orang tua daripada anak, ada hakmu di sini. Yaitu mana? Gaji saya, insentif saya, ada hakmu di sini. Luar biasa. Kalau di situ tidak ada hakmu.
Jangan kamu seret saya. Kan? Enggak, pokok masalahnya si akan ideologi. Ini yang kita kelola. Gaji. Kalau mau berkembang, jadikan bisnis ini, Bang. Karena tidak digaga tahu nade cengin dua uang aspirasi. Tapi saya ngomong. Kalau mau dijadikan jualan aman. Memang itu peruntukannya untuk rakyat. Untuk rakyat. Kegiatan-kegiatannya lain, sosial namanya, seperti infrastruktur apa segala macam kan. Jadi saya jelaskan apa maksudnya. Saya harus keluar dari keluarga, kata juga, ya kan. Jadi saya ceritakan karena untuk mendewasakan kita untuk berani. Ya kan, bukan menceritakan aib keluarga saya lain, mendewasakan pemerintah secara politik. Kamu harus jadi rakyat. Kalau kamu mau menginginkan uang rakyat, jadi rakyat. Belum mengerti dia. Bagaimana sih maksudnya ini? Iya kan? Kamu ceritakan saya, bukan begitu. Itu tidak boleh kita sebut itu. Runtuh aras. Nah, terguncang aras, sudah gitu. Ya kan, tapi tak akan terguncang melihat kecantikanmu saya. Nah, kan begitu. Jadi tunjukkan dulu apa maksudnya. Apa maksudnya saya keluar dari keluarga? Maksud saya, kamu kan ketua PKK. Kamu posyandu. Dua kamu pegang. Kamu nak sini kau nak. Kamu itu ketua organisasi ini. Ya kan, kalau kamu uang rakyat, kamu harus jadi rakyat. Jangan jadi keluarga kita. Jangan campur aduk. Maksudnya Pak, bikin proposal. Aduh, apa namanya? Program kerjamu. Bikin program kamu kan itu masuk. Nah, begitu. Untuk ini mungkin pelajaran supaya kita ini di dalam melaksanakan apa namanya itu tugas kita jangan dicampur adukan. Utamakan kerjaan kita itu kerjaan kemana arahnya, keluarga juga begitu. Kalau kita kan punya insentif ini gaji kita ini bikin usaha berkembang itu. Begitu. Kenapa Pak Sidik ngomong masalah itu di keluarga Pak Sidik? Karena tujuannya kan jelas. Dari rakyat untuk rakyat sampai ke lahat. Oke, baik Pak Sidik. Ini luar biasa podcast kita malam ini. Sebelum kita akhiri podcast ini seperti biasa, saya ingin mendapatkan sebuah kesimpulan ataukah kata-kata pamungkas dari Pak Sidik untuk memperkenalkan dirinya kepada masyarakat Dapil 1. Baik, terima kasih. Dan sebelumnya saya minta maaf kepada WP dan seluruh para pendengar ya, kalau memang ada kata-kata salah atau keluar daripada koridor ini, saya mohon maaf karena saya manusia biasa. Tapi insya Allah semua yang saya katakan tadi itu murni muncul dari hati saya, kan seperti itu. Jadi harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Kutai Timur, mari kita memilih caleg-caleg yang sudah ada. Karena saya selalu sosialisasi kepada masyarakat, semua caleg-caleg yang ada itu baik, Pak. Semua partai yang muncul itu semuanya baik. Salah satu buktinya dia baik, dia lolos verifikasi. Kalau tidak lolos verifikasi pasti ada sesuatu, kan? Gitu. Jadi dari baiknya semua caleg atau baiknya semua partai, ya kan? Ada yang lebih baik, Pak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang lebih baik adalah baik bagi Anda. Itu. Nah, dalam hal ini pun saya tidak akan mempromosikan diri, pilih saya tidak mau. Saya tidak mau. Karena apalagi ini media betul-betul media yang netral, ya kan? Nah, cuman walaupun saya tidak mengatakan pilihlah saya, Anda sudah tahu. Gitu. Dan terpenting percaya apa enggak dengan program saya. Begitu. Cuman harapan kami kepada masyarakat, ya kan? Nah, ini pamungkasnya. Kalau masyarakat ingin merasakan program saya yang tadi itu, yang trio progres aspirasi Syahrudin Sidik, ya, mulai dari membangun rumah aspirasi, ya, terus memberikan aspirasi kepada RT, ya kan, lingkungan RT, dan juga ada pertemuan evaluasi kinerja saya dalam 3 bulan 1 kali, ya kan. Kalau teman-teman atau saudara-saudaraku ingin merasakan itu, maka carilah jalan bagaimana caranya untuk merasakan itu.
Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Sahrudin Siddiq telah hadir di meja podcast MWP. Semoga segala sesuatu yang diikhtiarkan berjalan dengan lancar. Amin ya Allah. Sebelum saya akhiri podcast ini, seperti biasa, saya ingin memberikan sebuah tips atau kata-kata pamungkas. Pemilihan legislatif, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden yang menentukan adalah hati nurani Anda. Pilihlah orang-orang yang Anda anggap bisa membawa aspirasi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.